Kemenangan Chelsea atas Aston Villa adalah sebuah kejutan. Dalam menanggapi hasil pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Chelsea 3-1 tersebut, Phil McNulty menganggap kemenangan The Blues atas Aston Villa sebagai sesuatu yang mengejutkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Chelsea yang sedang mengalami kesulitan di Premier League, berhasil mengalahkan tim yang tampil kuat di Liga, terutama saat bermain di kandang sendiri. Posisi Chelsea telah merosot begitu rendah sehingga sebelum pertandingan dimulai, kemungkinan kemenangan untuk tim Pochettino dianggap sebagai kejutan dalam Piala FA, kata McNulty kepada BBC Sport. Hal ini tidak mengherankan mengingat situasi kedua tim saat ini, dengan Aston Villa menduduki peringkat 4 dan memperebutkan tempat di Liga Champions, sementara Chelsea kesulitan untuk menemukan konsistensi, yang ditunjukkan dengan kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan terakhir mereka melawan Liverpool dan Wolves. Sebaliknya, meskipun awalnya tidak menentu, tim tamu menampilkan serangan yang bersemangat, penuh variasi, dan menimbulkan ancaman bagi pertahanan Villa dalam penampilan tim yang luar biasa. Posisi Pochettino mungkin tidak dalam bahaya, karena sang pelatih mengatakan bahwa dia telah mendapatkan dukungan dari manajemen klub, namun dia berharap bahwa skuad mahal ini akan memberikan penampilan yang gemilang, dan saatnya telah tiba. Sekarang, dia harus berharap bahwa ini akan menjadi dasar untuk meraih lebih banyak kemenangan, dimulai dari pertandingan melawan Crystal Palace pada hari Senin mendatang, ungkapnya. Mauricio Pochettino akui kemenangan di Piala FA bikin Chelsea pede. Chelsea berkunjung ke Villa Park untuk pertandingan replay babak putaran keempat Piala FA musim 2023 hingga 2024. Meskipun pertandingan diantisipasi berlangsung seimbang, kali ini Chelsea menampilkan salah satu performa terbaik mereka musim ini. The Blues secara keseluruhan mendominasi pertandingan sejak menit-menit pertama. Mauricio Pochettino mengakui bahwa kemenangan tersebut telah mengembalikan kepercayaan diri para pemainnya, setelah rentetan hasil buruk dalam 2 pertandingan terakhir mereka di Premier League. Namun dengan demikian, sang pelatih menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dalam performa mereka di lapangan. Saya melihat penampilan ini sebagai salah satu yang terbaik musim ini. Para pemain sepertinya sangat menikmati pertandingan, dan menurut saya kami bermain dengan baik melawan tim yang sangat tangguh. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa, mengingat posisi mereka yang berada di 4 besar dan menjadi tim kedua terbaik yang bermain di kandang, kata Pochettino kepada BBC Match of the Day. Dengan kami berhasil mencapai final Carabao Cup dan melaju ke babak berikutnya di Piala FA, saya yakin bahwa dengan performa seperti ini, kami memiliki peluang besar untuk memenangkan lebih banyak pertandingan daripada mengalami kekalahan. Kami terus berusaha mencari kata-kata dan cara terbaik untuk mendukung para pemain, kami semua adalah bagian dari satu kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Para pemain adalah yang utama di lapangan, dan tugas kami adalah menyediakan lingkungan yang optimal bagi mereka untuk tampil secara bebas. Tantangan bagi tim yang masih muda adalah untuk tetap konsisten dalam penampilannya, kami memiliki beberapa hari untuk pulih dan merenung. Itulah cara kami untuk terus maju dan berjuang. Saya sangat bangga dengan para pemain, mereka percaya pada kami, dan hubungan kami tetap kuat sepanjang musim. Bahkan saat hasilnya tidak sesuai harapan, mereka masih yakin bahwa kami dapat mencapai banyak hal, ungkap Pochettino. Bahagianya Ben Chilwell usai Chelsea kembali ke jalur kemenangan. Dalam pertandingan replay putaran keempat Piala FA musim ini, Chelsea meraih hasil yang sangat memuaskan saat bertandang ke markas Aston Villa di Villa Park. The Blues berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telak 1-3. Gol-gol kemenangan Chelsea dicetak oleh Conor Gallagher, Nicholas Jackson, dan Enzo Fernandez, sedangkan satu-satunya gol balasan dari Aston Villa dicetak oleh Moussa Diaby pada menit-menit akhir babak pertandingan. Ben Chilwell merasa sangat bahagia dengan kemenangan tersebut, terutama setelah Chelsea mengalami 2 kekalahan beruntun di Liga Inggris. Ia juga memberikan pujian atas penampilan apik rekan-rekannya. Itu adalah reaksi yang kami harapkan dan butuhkan, ini bukan hanya tentang menginginkan reaksi, tetapi kami membutuhkannya. Semua pemain tampil dengan sangat baik, ungkap Chilwell kepada ITV. Kami menghadapi banyak tekanan dan kami berkembang dengan itu, kepercayaan diri di ruang ganti sebelum pertandingan adalah yang terbaik yang pernah saya lihat, semangat solidaritas. Kami memberikan segalanya di lapangan pada hari ini. Sebagai sebuah klub, para pemain, manajer, staf, para penggemar, dan semua orang yang terlibat dalam klub. Bukan hanya manajer, semua orang yang terkait dengan klub membutuhkan kemenangan, dan kami berikan hari ini, kata Chilwell. Jose Mourinho mau balik ke Chelsea.
Chelsea masih berada jauh dari papan atas Liga Inggris di bawah kepemilikan Todd Boehly, dengan posisi mereka saat ini berada di peringkat ke-11 dalam klasemen. Mereka hanya meraih 9 kemenangan dan 4 kali seri, sementara mereka telah kalah sebanyak 10 kali. Meskipun ada rumor tentang kemungkinan pemecatan pelatih mereka, Mauricio Pochettino, Chelsea tampaknya memberinya kesempatan untuk meraih trofi Carabao Cup terlebih dahulu. The Blues akan bertanding melawan Liverpool dalam pertandingan final pada 25 Februari mendatang. Laporan dari Daily Mail mengungkapkan bahwa minat Jose Mourinho untuk kembali melatih Chelsea setelah ia dipecat dari AS Roma. Mourinho memiliki sejarah di Chelsea, memimpin mereka dalam 2 periode antara 2004 hingga 2007 dan 2013 hingga 2015, meraih 7 gelar juara termasuk 3 gelar Liga Inggris. Faktor lain yang disinyalir mendorong potensi kembalinya Mourinho ke Chelsea adalah bahwa anak-anaknya masih tinggal di London pada saat ini. Baru setahun, Enzo Fernandez buka peluang tinggalkan Chelsea. Selama jendela transfer Januari 2023, The Blues berusaha keras untuk mendapatkan Enzo Fernandez, yang hanya bermain setengah musim bersama Benfica. Pemilik bersama Todd Boehly dan Clearlake Capital akhirnya menyetujui penawaran senilai 106,8 juta pound sterling untuk gelandang asal Argentina itu, yang baru saja memenangkan Piala Dunia bersama negaranya pada bulan sebelumnya. Meskipun tahun pertama Fernandes di Stamford Bridge tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan total, ia belum mampu membenarkan nilai transfernya. Dalam 38 penampilan di Premier League, Fernandes hanya mencetak 2 gol, keduanya dalam 1 pertandingan melawan Brighton and Hove Albion dan memberikan 3 assist, sementara Chelsea juga mengalami kesulitan di bawah kepemimpinan Mauricio Pochettino. Dalam keadaan normal, akan ada kemungkinan mencari klub baru bagi setiap pemain, namun Fernandes belum berhasil meningkatkan reputasinya sejak pindah ke London Barat. Namun, biaya transfer dan kontrak Fernandes yang berlaku hingga setidaknya 2031 menjadi masalah jika ada klub lain yang tertarik. Namun menurut Football Transfers, hal itu tidak menghalangi Fernandes dan perwakilannya untuk mempertimbangkan untuk pindah pada akhir musim 2023 hingga 2024. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tidak jelas apakah pemain atau agen yang lebih tertarik dalam melakukan transfer, tetapi menunjukkan bahwa salah satunya memiliki minat. Bagaimana performa Chelsea selama paruh kedua musim ini bisa menjadi faktor penentu, dengan adanya spekulasi bahwa klub memiliki pekerjaan besar untuk tetap mematuhi aturan financial fair play dalam jangka panjang. Kembali ke pentas Eropa akan meningkatkan upaya mereka, tetapi saat ini tampaknya meraih kemenangan dalam Carabao Cup atau Piala FA akan menjadi peluang terbaik bagi The Blues untuk mencapai tujuan tersebut.